Perkenalkan, nama saya Siska Dipratiwi dari S1 Sosiologi. Di sini saya akan mewawancarai tentang perilaku konsumtivisme seperti yang dibahas oleh teorinya Herbert Marcuse. Di sini saya akan mewawancarai teman saya. Boleh diperkenalkan namanya? Nama saya Afifa, saya mahasiswa dari Universitas Pasundan, jurusan Manajemen semester 2. Oke, di sini saya akan sedikit bertanya tentang perilaku. Mungkin teman saya juga sedikit memiliki perilaku konsumtif, yang dimana perilaku konsumtif ini mengacu pada produk skincare gitu kan. Jadi di sini saya akan bertanya sedikit mengenai hal itu, sama halnya yang dijelaskan atau diterangkan oleh teorinya Herbert Marcuse. Oke, baik. Untuk sebulan biasanya menghabiskan berapa uang untuk membeli skincare? Kalau menghabiskan uang untuk skincare kurang lebih 500.000 itu ada. Kurang lebih 500.000. Apakah setiap minggunya juga membeli skincare lagi nggak, buat skincare tambahan, atau emang 500.000 itu udah sebulan terus nggak, tiap minggunya nggak beli-beli? Pasti beli, setiap minggu itu ada aja yang dibeli. Biasanya apa aja yang dibeli untuk setiap minggunya? Pasti kalau nggak masker, serum, kayak gitu. Dan masih banyak. Berarti selalu kayak ada yang dibeli ya di setiap minggu. Berarti 500 itu nggak mencakup semuanya buat sebulan? Enggak. Oke. Masih banyak tambahan. Berarti menurut kamu, bagi kamu skincare itu penting nggak? Penting banget, bisa buat investasi masa tua. Apalagi perempuan juga ya, harus membeli, banget. harus kayak lebih merawat diri juga. Untuk pertanyaan selanjutnya, untuk setiap bulannya itu kan kamu tadi udah beli skincare gitu. Nah, itu macam-macamnya apa aja ya? Ada sunscreen, moisturizer, terus toner, paling utama sih facial wash, terus ada eye cream juga, lip balm. Berarti kayak udah paket lengkap gitu ya? Iya. Tapi kan tadi dibilang setiap minggunya masih beli kayak perintilannya kecil-kecil kayak masker kayak gitu. Berarti setiap bulannya juga atau setiap minggunya perawatan di klinik lagi nggak? Apa udah enggak? Enggak, soalnya aku setiap di rumah itu sering maskeran, kayak masih sering kayak perawatan di rumah gitu. Oh, lebih kayak home care gitu ya? Oke. Menurut kamu perawatan di klinik itu worth it nggak? Worth it kalau di jalan, sesuai harga, worth it. Oke. Jadi tapi kamu lebih memilih home care ya? Iya. Karena memang sudah kayak sebulannya kamu aja skincare udah menghabiskan hampir 1,5 juta gitu kan ya, kurang lebih. Jadi kayak lebih. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah kegunaan skincare itu semuanya dari harga segitu itu penting semua apa enggak? Kalau menurut aku penting, soalnya ada fungsi dan manfaatnya sendiri-sendiri yang mungkin merasuk gitu. Berarti kayak saling melengkapi, jadi semuanya tuh harus dibeli gitu ya, paketnya tuh harus dibeli dengan harga segitu. Iya. Oke, baik. Lalu apakah dari harga skincare yang setiap bulannya segitu sama kebutuhan hidup kamu selama di Bandung, kan kuliah di Bandung nih ya, itu kamu bisa menarget antara keduanya enggak? Selama ini sih bisa, soalnya antara uang kebutuhan sehari-hari sama uang skincare itu udah ada sendiri. Oh, berarti kayak udah ada jatahnya masing-masing. Udah ada jatahnya sendiri. Berarti kayak nggak sampai untuk nabung gitu ya. Jadi emang udah ada jatahnya. Selanjutnya, kamu kan udah kayak mempunyai banyak skincare dan juga membeli banyak skincare. Apakah saya ingin bertanya, apakah gunaan dari atau manfaat dari moisturizer dan juga sunscreen? Moisturizer sendiri manfaatnya itu bisa melembabkan kulit. Nah, soalnya kalau kulit kering itu bisa menyebabkan
cepat kayak penuaan dini gitu. Dan dengan cara pencegahannya yaitu melembabkan kulit tersebut. Terus kalau sunscreen itu mencegah dari paparan sinar matahari dan bisa menghindari juga dari cepat munculnya flek hitam dan mencegah penuaan dini juga bisa. Berarti kamu kayak udah paham gitu ya tentang atau manfaat dari satu-satu kayak banyaknya skincare, jadi kamu juga membeli banyak juga karena emang kegunaannya setiap skincare itu berbeda-beda dan juga saling melengkapi. Nah, untuk gaya hidup kamu selama di Bandung kan juga memerlukan biaya lagi gitu. Selain skincare kan ada biaya kebutuhan sehari-hari, kos dan lain sebagainya. Apakah menurut kamu di sana itu worth it, murah, atau menurut kamu emang kayak terlalu ekspensif gitu? Kalau kehidupan di sana sama saja sama kayak di Jawa Timur, nggak berbeda jauh dan nggak terlalu jauh perbedaannya, hampir sama. Oh, berarti kayak sama aja gitu Sama ya, aja. cuma beda tempat aja. Iya. Oke. Lalu untuk di kosan, apakah selalu beli makanan atau biasanya masak sendiri? Kalau masak sih jarang, lebih seringnya beli delivery. Oke, delivery gitu ya. Lalu uang jajan biasanya berapa kalau per hari? Perharinya kurang lebih kayak 200.000 sih. 200.000 per hari. Uang jajan biasanya 200 per hari ya? Iya. Apakah kamu juga shopaholic gitu selain ke skincare tapi ke make up? Kalau untuk ke make up sih kurang menarik sih kalau di aku, lebih ke skincare. Biasanya kalau setiap minggunya beli masker wajah itu berapa biji? Tergantung pilihannya juga sih, kayak kan kita misal ke store kayak gitu, kalau kita biasanya paling enggak itu kayak lebih ke 5-6. Berarti kamu ya kayak beli 5 atau 6 per minggunya itu kepakai semua apa enggak? Pasti kepakai. Berarti kayak setiap harinya kamu selalu maskeran? Iya, jadi hobi. Berarti emang karena nggak perawatan ke klinik, jadi lebih banyak perawatan di rumah gitu, Maksimalkan di rumah. Lalu uang bulanan kamu biasanya berapa kalau boleh tahu? Kurang lebih 6 jutaan. 6 juta per bulan? Iya. Oh, baik. Oke, 6 juta per bulan itu cukup atau masih kurang nggak? Apa udah termasuk uang skincare dan lain-lain? Itu beda sendiri ya. Oh, beda sendiri? Iya. Oke. Terus untuk selanjutnya, apakah kamu di sana juga membawa kendaraan sendiri atau gimana? Nggak bawa, cuman di sana tuh ada saudara gitu kan. Iya. Jadi bisa pakai kendaraannya saudara. Berarti kamu di sana kos atau di rumah saudara? Kos, tapi deket rumah saudara. Oke, berarti kamu juga kos dan juga kalau berangkat ke kampus selalu kayak Gojek atau Ya, Grab gitu ya? lebih naik ojek online. Kendaraan bersama Kakak Afifa yang juga mahasiswa S1 semester 2 di Bandung, dan mohon maaf atas kurang lebihnya. Terima kasih.